Liverpool bertandang ke markas Girona di Montilivi dalam laga matchday ke-6 Liga Champions. The Reds diperkirakan meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sementara. Namun, Girona mampu memberikan perlawanan yang solid. Tuan rumah berhasil menjaga pertahanan mereka dengan baik, sehingga skor 0-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Gol penentu kemenangan Liverpool baru tercipta di babak kedua, melalui penalti Mo Salah. Girona gagal membalas, dan hasil ini memastikan Liverpool tetap sempurna di puncak klasemen Liga Champions. Inter Milan melawat ke Bay Arena, kandang Bayer Leverkusen, dalam pertandingan matchday ke-6 Liga Champions. Duel ini berjalan ketat. Sepanjang pertandingan, Bayer Leverkusen tampil lebih dominan, sementara skuad Simone Inzaghi tidak menunjukkan performa terbaik mereka, dan jarang menciptakan peluang berbahaya. Meskipun Inter Milan bertahan dengan maksimal, mereka tetap kebobolan di menit akhir. Gol kemenangan Leverkusen dicetak oleh Nordi Mukile pada menit ke-90. Tambahan 3 poin ini, membawa Leverkusen naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Champions. Real Madrid bertandang ke Gewi Stadium untuk menghadapi Atalanta dalam pertandingan matchday ke-6 Liga Champions. El Real membutuhkan kemenangan guna meningkatkan posisi mereka di klasemen. Meski demikian, pertandingan tidak sepenuhnya berjalan mulus bagi Madrid. Atalanta memberikan perlawanan sengit, dan nyaris memaksakan hasil imbang. Dalam laga ini, 3 gol Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Sementara Atalanta mencetak 2 gol melalui Charles de Ketelaere dan Ademola Lookman. Kemenangan ini menjadi krusial bagi Madrid untuk memperbaiki peringkat di klasemen sementara Liga Champions. Bayern Munchen bertandang ke Veltins Arena untuk menghadapi Shakhtar Donetsk dalam laga matchday ke-6 Liga Champions. Sesuai ekspektasi, tim tuan rumah kesulitan menghadapi permainan dominan Bayern. Meski begitu, Shakhtar sempat mengejutkan dengan mencetak gol pembuka di menit ke-5 melalui aksi Kevin. Namun, Bayern segera merespons dengan gol balasan dari Konrad Laimer di menit ke-11. Setelah itu, Bayern menambah 4 gol lainnya melalui Thomas Muller, 2 gol dari Michael Olise, dan Jamal Musiala. Kemenangan ini memberikan tambahan 3 poin yang menjaga posisi Bayern di 8 besar klasemen sementara Liga Champions. Beralih ke laga UCL berikutnya, ada Paris Saint-Germain yang juga meraih kemenangan 3-0 atas Red Bull Salzburg pada matchday ke-6 Liga Champions musim ini. Dalam pertandingan tersebut, gol-gol PSG dicetak oleh Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, dan Desire Diou. Hasil ini membuat PSG naik ke peringkat 24 dengan koleksi 7 poin. Sementara Salzburg, yang mengalami kekalahan kelima, berada di posisi ke-32, dengan 3 poin. Setelah kepergian Jurgen Klopp pada musim panas lalu, muncul rumor mengenai kemungkinan kepindahan Mick Allister ke Real Madrid. Meski sempat membantah spekulasi tersebut, Mick Allister tidak menutup peluang untuk bergabung dengan klub La Liga di masa mendatang. Dalam sebuah wawancara, saat ditanya mengenai peluang bermain di La Liga, Mick Allister memberi isyarat bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan tersebut. Tentu saja, mengapa tidak? Spanyol adalah negara yang sangat saya sukai. Saya telah beberapa kali mengunjunginya. Dan yang terpenting, bahasa dan budayanya sangat mirip dengan Argentina, ujar Mick Allister. Saya pasti ingin bermain di Spanyol suatu saat nanti. Banyak spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan Kiwior kembali ke Italia, dan laporan terbaru menyebut Arsenal mempertimbangkan opsi meminjamkan pemain serba bisa tersebut pada bursa transfer musim dingin ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Juventus dan Inter Milan dikabarkan berminat, namun Napoli kini berada di posisi terdepan untuk merekrut Kiwior saat jendela transfer Januari dibuka. Berdasarkan laporan Tuttosport, Napoli telah mengambil langkah awal dengan menawarkan 15 juta euro untuk memboyong Kiwior dari Emirates. Namun, Arsenal dilaporkan menolak tawaran tersebut, dan menginginkan lebih dari 25 juta euro untuk melepas Kiwior secara permanen bulan depan. Strategi Barcelona di Liga Champions musim ini terungkap, dengan klub rela mengorbankan performa di kompetisi domestik. Beberapa keputusan taktik Hansi Flick yang tampak aneh, ternyata memiliki alasan tersendiri. Terbaru, Flick memutuskan untuk menarik Pedri, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski lebih awal, dalam laga melawan Real Betis, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Akibatnya, Barcelona gagal memperlebar jarak di puncak klasemen La Liga. Menurut laporan Diario AS, Flick ini memprioritaskan Barcelona untuk mencapai 8 besar Liga Champions. Keputusan pelatih asal Jerman ini sudah diperhitungkan dengan matang, dengan tujuan menghindari jalur playoff, setelah fase grup Liga Champions, dan mengurangi risiko jadwal padat di masa mendatang. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Wojciech Szczęsny didatangkan ke Barcelona untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper utama. Namun, Hansi Flick memilih untuk memberi kesempatan kepada Inaki Pena, dan eksperimen itu tidak sepenuhnya gagal. Meski lulusan La Masia tersebut tidak menunjukkan aksi penyelamatan spektakuler, penampilannya cukup menjanjikan. Keputusan sang pelatih sebagian besar membuahkan hasil,
meski menjadi tantangan tersendiri bagi Szczęsny, yang harus menunggu sejak hari pertama kedatangannya. Barcelona dijadwalkan bermain di Piala Raja Spanyol awal tahun depan melawan UD Barbastro. Dan menurut laporan Sport, laga tersebut berpotensi menjadi debut resmi kiper Polandia itu setelah penantian panjang. Menurut laporan Fitchages, Real Madrid kini memantau perkembangan Cole Palmer, dan berencana merekrutnya suatu saat nanti. Pada musim ini, Palmer telah mencetak 11 gol, dan menyumbang 6 assist dalam hanya 15 pertandingan Liga Premier, melanjutkan performa impresifnya dari musim sebelumnya. Capaian tersebut menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di Inggris, dan Real Madrid dikabarkan tertarik menjadikannya bagian dari skuad mereka. Jika Palmer hengkang dari Chelsea, kemungkinan besar nilai transfernya akan melampaui 100 juta pound sterling, mengingat lonjakan performanya yang membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik Liga Premier dalam 1,5 tahun terakhir bersama Chelsea. Alphonso Davies diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer mendatang, meskipun masa depannya belum jelas. Beberapa bulan lalu, Real Madrid dilaporkan sangat berminat merekrut Davies, sebagai bagian dari strategi memperkuat lini belakang mereka. Namun, belakangan ini muncul kabar, bahwa klub-klub dari Arab Saudi turut bersaing untuk mendapatkan Davies. Florian Plettenberg juga mengungkapkan, bahwa beberapa tim Liga Arab Saudi telah mulai berkomunikasi dengan agen Davies terkait potensi transfer. Salah satu klub yang disebut-sebut tertarik adalah Al Ahly, yang sebelumnya mencoba merekrut Davies pada musim panas lalu, meskipun upaya tersebut gagal. Kini, minat tersebut dikabarkan bisa muncul kembali. Sementara itu, Bayern Munchen tengah berusaha memperpanjang kontraknya. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan masih belum pasti, dengan klub Serie A tersebut mematok harga 50 juta euro untuk bek asal Prancis itu, di tengah ketertarikan dari Real Madrid dan Manchester United, menurut laporan Calcio Mercato. Real Madrid ingin mendatangkan Theo Hernandez, untuk mengatasi krisis cedera di lini belakang mereka, terutama karena beberapa bek mereka mengalami cedera ACL, yang membutuhkan waktu pemulihan panjang. Sementara itu, Ruben Amorim dianggap melihat Theo sebagai bek kiri ideal untuk formasi 3-4-3 yang diterapkannya di Manchester United. Kondisi kebugaran Luke Shaw yang tidak stabil dalam beberapa bulan terakhir, membuat MU semakin tertarik untuk merekrut Theo. Juventus yang kini dilatih Thiago Motta, mencatatkan awal musim terburuk kedua dalam 14 tahun terakhir di Serie A, dengan hanya meraih 27 poin dari 15 pertandingan pertama musim ini. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, satu-satunya musim yang lebih buruk adalah musim 2021-2022 di bawah Massimiliano Allegri, ketika Juventus hanya mengumpulkan 24 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Pada musim tersebut, Allegri berhasil membawa tim finish di peringkat keempat Serie A, dengan total 70 poin. Namun, kondisi Juventus saat ini berbeda secara signifikan. Meski belum mengalami kekalahan, skuad Motta terlalu sering bermain imbang, mencatat 9 hasil seri, dan hanya 6 kemenangan dalam 15 laga. Tottenham kini berada di peringkat ke-11 Premier League, setelah kalah dari Chelsea kemarin. Di awal musim, Postecoglou dengan percaya diri menyatakan, bahwa ia akan membawa klub meraih trofi musim ini. Namun, kekalahan dari Chelsea menjadi pukulan berat bagi timnya. Komitmen pelatih asal Australia tersebut terhadap gaya permainan menyerang yang agresif mulai dipertanyakan, terutama karena Tottenham terus dilanda cedera di lini depan. Meski demikian, The Telegraph melaporkan, bahwa Postecoglou tetap mendapatkan dukungan dari para petinggi klub, menjelang laga-laga penting. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa para petinggi memahami krisis cedera yang memengaruhi upaya Postecoglou. Legenda Arsenal, Ian Wright mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Chelsea yang tidak merekrut mantan kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, sebagai pengganti Robert Sanchez pada musim panas lalu. Wright percaya, bahwa Ramsdale dapat menjadi solusi ideal untuk memperkuat lini belakang Chelsea. Secara ofensif, Chelsea sudah sangat baik. Jadon Sancho tampil gemilang, dan Palmer juga luar biasa. Namun, mereka perlu memperbaiki lini pertahanan mereka, ujar Wright. Ia menambahkan, jika Chelsea bisa mendapatkan Ramsdale, akan sangat cocok. Serta bek tengah berpengalaman seperti Thiago Silva, mereka bisa benar-benar bersaing. Saya rasa, mereka sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk itu. Paul Pogba tidak bermain sejak musim panas tahun lalu, setelah gagal dalam tes doping, yang awalnya membuatnya dijatuhi larangan bermain selama 4 tahun. Hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 18 bulan, memungkinkan Pogba untuk kembali berlatih pada Januari. Meski demikian, Juventus dan Pogba sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka. Selama 2 musim bersama klub Turin itu, Pogba hanya tampil selama total 203 menit. Mantan pemain Manchester United, Louis Saha, mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar bahwa Pogba mungkin mendapat kesempatan untuk kembali berlatih bersama United awal tahun depan. Saya mendengar rumor bahwa Paul Pogba akan diberi kesempatan untuk kembali berlatih dengan Manchester United pada tahun baru,
Dan saya pikir itu akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk Paul, ujar Saha. Arda Güler telah bergabung dengan Real Madrid sejak musim panas lalu. Sementara Endrick baru memulai karirnya di Santiago Bernabeu musim ini. Namun, keduanya kesulitan bersaing dengan pemain-pemain lain di skuad utama, sehingga lebih sering menghabiskan waktu di bangku cadangan. Meski sempat muncul spekulasi tentang kemungkinan meminjamkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa kedua pemain tersebut akan tetap bertahan di Madrid. Endrick akan tetap di sini, begitu juga Güler, ujar Ancelotti. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu bermain, tetapi saya tidak memiliki prasangka terhadap siapapun. Saya hanya berusaha menurunkan pemain terbaik untuk setiap pertandingan. Manchester United saat ini berada di bawah arahan pelatih baru, Ruben Amorim, yang menggantikan Erik ten Hag. Amorim dikabarkan akan melakukan berbagai perubahan pada skuad, mulai dari merekrut pemain baru hingga melepas pemain yang dianggap tidak sesuai dengan rencananya. Menurut laporan dari Give Me Sports, perombakan ini akan dimulai pada Januari 2025. Dua pemain yang disebut akan dilepas adalah Christian Eriksen dan Antony, karena dinilai tidak cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Amorim. Daripada hanya menjadi penghangat bangku cadangan, Amorim berencana menjual keduanya di bursa transfer. Manchester United saat ini menghadapi masalah di lini serang, di mana para penyerangnya kesulitan mencetak gol secara konsisten. Untuk mengatasi situasi ini, Ruben Amorim berencana mendatangkan striker baru. Pelatih asal Portugal tersebut, dikabarkan tengah menyusun daftar pemain yang berpotensi menjadi andalan di lini depan. Menurut laporan Daily Sabah, MU kini mengarahkan perhatian mereka ke Turki, dengan Victor Osimhen yang membela Galatasaray menjadi target utama. Bahkan, United dilaporkan telah mengirimkan tim pemandu bakat, untuk memantau langsung performa Osimhen bersama klubnya. Dan Ashworth resmi bergabung dengan Manchester United pada musim panas lalu, setelah didatangkan dari Newcastle United untuk mengisi posisi direktur olahraga. Namun, belum genap 6 bulan bertugas, ia harus angkat kaki dari Old Trafford. Saat ini, Ashworth tengah menganggur, tetapi peluangnya untuk kembali bekerja tampaknya terbuka lebar. Menurut laporan The Sun, Arsenal tertarik merekrutnya sebagai direktur olahraga baru. Posisi tersebut kosong setelah kepergian Edu, yang memutuskan pindah ke klub lain. Manajemen Arsenal menilai, Ashworth sebagai kandidat yang tepat untuk menggantikan peran Edu. Sejak 16 September lalu, sebanyak 115 dakwaan terhadap Man City telah diterima oleh International Dispute Resolution Center. Menurut laporan Daily Mail, hasil sidang ini diperkirakan akan rampung dalam beberapa bulan ke depan, dan keputusannya kemungkinan besar baru akan diumumkan pada akhir musim ini. Jika keputusan telah dijatuhkan, Manchester City masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Dakwaan tersebut mencakup pelanggaran aturan Financial Fair Play selama 5 tahun terakhir, termasuk dugaan penyampaian informasi keuangan palsu terkait transfer dan gaji pemain. Jika semua tuduhan terbukti benar, City menghadapi ancaman sanksi berat.